Jumpa lagi bersama dengan saya Nanda. Pada hari ini saya akan memberikan edukasi singkat mengenai bahaya dari hipertensi. Menurut WHO, tekanan darah dapat dikatakan tinggi jika tekanan darah sistoliknya berada di atas 140 mm air raksa dan tekanan darah diastoliknya berada di atas 90 mm air raksa. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi yang berbahaya jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Penyebab dari hipertensi dibagi menjadi 2 poin. Ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu hipertensi primer dan hipertensi sekunder? Mari kita bahas lebih lanjut. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang 90% faktornya tidak diketahui penyebabnya. Nah, yang pertama di sana ada genetik, di mana genetik itu merupakan faktor dari hipertensi primer yang pertama. Nah, genetik ini merupakan faktor yaitu hipertensi merupakan penyakit yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anaknya. Yang kedua ada usia. Nah, usia lansia itu merupakan usia-usia yang sangat rentan terkena hipertensi dikarenakan anggota tubuhnya sudah tidak bekerja sebagaimana dengan mestinya. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin. Ini juga sangat penting teman-teman, di mana para pria sangat rentan terkena hipertensi dikarenakan para pria hanya memiliki satu hormon yaitu hormon testosteron yang bahkan sulit untuk menahan tekanan darah di dalam tubuhnya. Sementara para wanita memiliki 2 hormon pembantu yaitu hormon estrogen dan progesteron yang akan membantu mengontrol tekanan darah di dalam tubuhnya. Yang keempat ada berat badan, di mana berat badan yang berlebih akan mengakibatkan penimbunan lemak di pembuluh darah yang akan mengakibatkan vasokonstriksi pada pembuluh darah sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah. Dan yang terakhir, gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol juga menjadi faktor yang sangat penting dalam hipertensi primer yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang kedua ada hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang diketahui penyebabnya. Di sini ada penyakit metabolik atau penyakit penyerta, yaitu diabetes mellitus, kolesterol atau asam urat, yang bila tidak diobati dengan serius maka dapat mengakibatkan hipertensi juga. Lalu ada konsumsi obat-obatan. Di sini teman-teman bisa melihat klasifikasi dari hipertensi dimulai dari optimal normal sampai dengan tingkat 3. Nah, berdasarkan tingkat-tingkatannya teman-teman, kita bisa mengetahui kira-kira seseorang itu bisa terkena masalah yang serius bila dia sudah sampai di tahap atau tingkat mana. Nah, tahap-tahap yang memang sangat dan memerlukan perlakuan khusus atau sangat-sangat harus diawasi merupakan tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Jadi hati-hati ya teman-teman, bila kita sudah sampai di tahap-tahap ini, maka kita harus segera untuk melakukan pengobatan yang serius, agar tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Kira-kira bagaimana sih cara agar kita bisa mendeteksi sejak dini apakah kita mempunyai riwayat hipertensi atau pernah mengalami hipertensi atau tidak? Nah, di sini terdapat gejala-gejala yang akan membuktikan atau yang akan mendukung bahwa seseorang bisa terkena hipertensi. Nah, yang pertama itu ada tanpa gejala. Tidak ada gejala yang mengarah kepada hipertensi selain penentuan tekanan darah oleh perawat atau dokter yang memeriksa. Nah, sementara yang kedua ada gejala yang lazim atau gejala yang sangat umum dialami oleh masyarakat. Yang pertama ada sakit kepala, lalu yang kedua ada pusing berputar, yang ketiga ada pandangan kabur, yang keempat mudah lelah, dan yang kelima kesadaran menurun. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, bila hipertensi tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan berbagai komplikasi-komplikasi serius. Nah, setelah dirangkum, ada beberapa komplikasi yang akan terjadi bila hipertensi tidak segera ditangani. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Hipertensi mempercepat penumpukan plak di arteri yang dapat menyebabkan penyempitan dan pengerasan arteri. Hal ini meningkatkan risiko serangan jantung, angina, dan gagal jantung. Yang kedua ada stroke. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak,
yang berpotensi menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik atau tersumbatnya aliran darah ke otak atau stroke iskemik. Yang ketiga ada penyakit ginjal kronis. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah di ginjal, mengurangi kemampuannya untuk menyaring limbah dari darah. Ini bisa menyebabkan gagal ginjal dan memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Yang keempat ada kerusakan mata atau retinopati hipertensif. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di mata dan menyebabkan penglihatan kabur bahkan kebutaan. Selain itu juga ada sindrom metabolik dan juga gagal jantung. Jadi di sini seperti yang kita lihat teman-teman, penyakitnya tidak ada yang mudah diobati. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Dari sekian banyaknya poin-poin yang saya paparkan pada hari ini, nah ini merupakan inti dari poin-poin ini. Inti dari bahayanya hipertensi, di mana tidak hanya ditakut-takuti dengan komplikasi dan lain sebagainya, tetapi juga ada pengobatan yang dapat dilakukan oleh individu secara pribadi atau bisa juga dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan. Nah, yang pertama itu ada mengatur pola makan sehat. Di sini mengatur pola makan sehat juga dibagi menjadi 2 poin, di mana yang pertama membatasi asupan garam. Mengurangi asupan natrium atau garam sangat penting. Disarankan untuk membatasi konsumsi natrium hingga 2.300 mg per hari atau bahkan lebih rendah pada orang dengan risiko tinggi sekitar 1.500 mg per hari. Yang kedua, perbanyak kalium. Tidak hanya untuk mengurangi asupan garam saja, bila kita memperbanyak kalium, kita juga bisa membantu untuk menurunkan hipertensi atau kadar tekanan darah dalam tubuh kita. Kalium membantu menyeimbangkan efek garam pada tekanan darah. Nah, makanan tinggi kalium ini bisa termasuk pisang, kentang, bayam, dan alpukat. Jadi teman-teman bisa memilih apa saja makanan yang teman-teman bisa makan dari bagian-bagian dari makanan tinggi kalium ini. Yang kedua, membatasi konsumsi alkohol dan hentikan rokok. Nah, di sini juga terdapat 2 poin, teman-teman. Yang pertama, membatasi alkohol. Konsumsi alkohol harus dikurangi hingga tidak lebih dari 1 minuman per hari untuk wanita dan 2 minuman per hari untuk pria. Yang kedua, berhenti merokok. Merokok merupakan risiko penyakit jantung dan menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang dapat memperburuk hipertensi. Jadi, untuk teman-teman yang sering merokok, kira-kira harus dikurangi dulu rokoknya. Kita pending dulu sementara rokoknya supaya kadar hipertensi di tubuh kita tidak semakin tinggi. Lalu yang ketiga ada kontrol tekanan darah secara rutin. Nah, di sini juga terdapat poin-poin teman-teman. Yang pertama ada monitor tekanan darah di rumah, dan ini disarankan untuk memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah dan memantau secara rutin. Lalu yang kedua ada konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan. Nah, ini merupakan kolaborasi kita dengan tenaga kesehatan. Selain memantau secara mandiri, konsultasi dengan dokter untuk evaluasi tekanan darah dan penyesuaian pengobatan jika diperlukan sangat penting. Yang terakhir ada mengelola stres seperti relaksasi dan meditasi seperti yoga dan latihan pernapasan. Dan yang terakhir tidur cukup dan berkualitas. Nah, teman-teman, selesailah sudah video edukasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan video edukasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan yang paling penting, video edukasi ini dibuat dengan tujuan agar kita semua menyadari pentingnya belajar mengenai hipertensi atau tekanan darah di dalam tubuh kita, dan pentingnya mengelola tekanan darah di dalam tubuh kita, serta pentingnya terhindar dari segala gangguan hipertensi yang dapat mengancam nyawa kita. Jangan lupa untuk tetap semangat dan semangat untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Salam sehat dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa.